Hey yo Aris, welcome back with me, Vince Alvin, and welcome to Reaction lagi teman-teman. Sudah lumayan lama kita nggak lanjutin lagi nonton video dari Klik Horor Tumbal Pesugihan Warung Soto, kisah nyata horor animasi, #animasi horor. Jadi kalau waktu itu kita udah nonton Tumbal Pesugihan Warung Bakso, sekarang Warung Soto guys ya. Apakah ceritanya akan sama seperti yang kemarin? Cuman kalau kemarin itu ada part 1, 2, 3-nya. Kalau ini cuman satu episode aja guys ya. Langsung selesai, langsung tamat sepertinya guys ya. Tidak ada lanjutannya guys. Banyak ya guys ya warung-warung kayak gini ya guys. Jadi kayak agak takut ya kalau mau makan soto bakso gitu ya guys ya. Cuman gimana ya, soto bakso yang gue makan selama ini tuh enak-enak semua guys ya. Bodo amat lah. Yang penting guanya masih sehat-sehat ya sampai sekarang ya guys ya. Alhamdulillah ya masih hidup. Dosa ditanggung yang lakuin pesugihan ya guys ya. Yang makan mah nggak tahu apa-apa guys ya. Taunya enak aja udah. So ya guys, langsung saja kita mulai. Oke, video di atas 14 ya tahun ya guys ya. Baru boleh nonton guys. Kembali lagi dengan pacarku. Halo Sobat Horor. Iya. Nama gue Gantari. Halo Dan di Kak sini, Gantari. Posisi gue adalah penyampai cerita dari kisah-kisah nyata menyeramkan yang telah diceritakan kepada Ini pacarku gue. nih guys. Untuk beberapa alasan khusus, termasuk diantaranya adalah alasan keamanan dan kenyamanan dari orang-orang yang telah menceritakannya kepada gue. Siap. Maka nama tokoh, lokasi, dan beberapa detail Disamarkan. Oke, siap. Sobat Horor, inilah cerita yang gue Season dengar. 1 Sumber Tania Warung Pesugihan Soto. Siap. Oh ini diambil dari kisah nyata guys ya. Oke. Yang dibuat animasi coy. Nice banget. Alright, kita lihat guys. Subscribe dulu guys, jangan lupa. Kisah kali ini datang dari sahabat gue yang menceritakan kisahnya saat tahun Sahabatnya. lalu dia harus pergi untuk urusan pekerjaan keluar kota. Oke. Dude. Saat itu, Tania, temen gue, ditugaskan bersama dua orang lain yang merupakan teman sekantornya, Agus dan Farid, Kayak ada menaiki 3 orang sebuah ya. mobil sewaan yang mereka bawa dari kota asal. Duh, ganjil tuh. Serem anjir. Mereka akhirnya benar-benar cabut sekitar jam 6 petang selepas Jam maghrib. 6. Ditilik Aduh, dari jam waktu 6. keberangkatan, mereka Setelah maghrib memperkirakan jam 10 atau jam 11 malam sudah sampai di rumah masing-masing. Oke. Jalan malam berani lu pade? Kan lu berdua ntar gantian bawa mobil. Berani lah. Tania sempat memastikan. Yah, kalau gue sih Mobil paling Tamiya ngarep anjir. lu pada jangan tidur buat ngajakin gue ngobrol. Iyalah. Supaya kagak ngantuk gue. Ngantuk nih. Lagian takut apaan sih? Kalau Oh. ada hantu ya minta diusirin tuh sama si Agus. Dia kan bisa ngelihat gituan. Ujar Farid nyengir. Sialan lu. Kagak ada bercandaan soal hantu ya ntar. Malas banget hantu. kalau mereka datang beneran. Agus menggerutu. Jam menunjukkan pukul 8 malam, tetapi mereka baru sampai pertengahan jalan dan perut terasa sangat lapar. Duh, oke. Lapar juga nih sob. Mampir makan dulu apa kita? Ini keluar Dari tol tadi apa? sih ngemil Di dalam mulu. tol sih? Tapi belum beneran makan nih kita. Boleh Nah. aja sih. Mau makan di mana? Udah keluar tol Agus nih ya. menyahut. Gue cek di Google dekat sini mestinya ada warung soto sih ini. Sekitar 100 atau 200 meteran gitu di depan. Oke. Nama restonya Sumber Lestari. Sumber Gimana? Lestari. Bukannya itu terkenal ya? Pernah masuk TV deh. Kalau nggak salah setiap orang keluar kota pasti mampir ke situ. Wis. Ada cabangnya juga sih, tapi yang di daerah sini paling gede katanya. Itu bukan tuh. Di depan ada petunjuknya di pinggir jalan. Wah, bener tuh. Ini udah keluar tol nih Putar balik berarti ya. dikit, coy. Mampir kita. Agus Gasken. mengutari. Oh ini. Dan Sumber Lestari. sampailah mereka di tempat itu. Oh iya udah keluar tol ya. Sebuah warung soto, atau lebih tepatnya rumah makan soto yang bahkan berada di Bentar. jalur- Ini tadi gerbang tol, ini exit tol ya berarti ya. Oke. Nah. Atau lebih tepatnya rumah makan soto yang bahkan berada di jalur lalu lintas antar kota. Pada jam 8 malam masih cukup ramai pengunjung. Rame guys, Neon oke. sign yang berada di pinggir jalan dengan jelas memperlihatkan nama rumah makan itu. Terang sekali Sumber guys ya. Lestari. Ngeri. Wih, ramenya. Juga ya. Semoga kita dapat tempat nih. Aduh, tapi agak gelap ya. Atau cuma mata gua aja nih Gelap. yang kelamaan mantengin jalan. Ya emang rada remang-remang sih. Oh, emang remang-remang Tapi masih cukup tempatnya. terang lah.
Neonnya doang yang masih terang. ada tempat duduk tuh. Yuk. Tania menunjuk ke meja berbangku 4 yang berada di pojok ruangan. Si Agus bisa lihat tuh. Pada pesan apa nih? Soto ayam, daging jeroan, komplit nih. Pilih santan atau bening juga bisa. Harganya pinten guys. Berapa tuh harganya? Nasi deh gue. Lo pada mau pesan apa? Mas, mau pesan ya? Gue soto ayam aja deh. Soto ayam. Gus. Farid melirik pada Agus yang dalam diam mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Nah, Agus nih bisa lihat sesuatu guys soalnya guys. Apaan? Lo mau pesen apaan? Gue nggak makan deh. Gue nggak pesen apa-apa deh. Tuh kan. Jawaban yang membuat kedua temannya mengerutkan kening. Agus bisa lihat soalnya guys. Tidak sampai 5 menit setelah pesanan disampaikan pada pelayan resto, makanan yang mereka pesan datang dan langsung disantap dengan lahap. Enak ya. Sekali mereka berdua memuji makanan yang disajikan. Bisa gitu ya Agus ya, nggak ngomong ya. Kedua kawannya makan dengan lahap. Agus hanya memandangi mereka dengan pandangan aneh. Parah sih Agus. Tidak mampu berkata apapun. Aneh lo Gus. Bukannya lu juga kelaparan barusan. Lah ini kagak pesen apa-apaan. Gorengan di meja juga lu anggurin aja. Sebelum kita caps, mending gue cari toilet dulu deh. Supaya ntar gak repot juga. Rit, lo tolong sekalian bayar aja deh. Udah gak pesen apa-apa lagi kan? Udah pada makan. Jadi si Agus ini kita bisa langsung lanjut aja biar nggak kemalaman. Nggak ngomong lagi. Dia menemukan petunjuk arah toilet dari kursinya dan bergegas mengikuti arah petunjuk itu. Namun sial baginya. Tuh ramenyo. Toilet mengular hingga 4 orang yang masih mengantri untuk satu ruang toilet. Karena merasa sudah tidak kuat menahan buang air kecil. Ke toilet cowok kali ini. Ia berlalu dari antrian dan mencoba bertanya pada salah satu karyawan restoran. Mbak, maaf, apa ada toilet lain selain yang itu ya? Antri banget Mbak. Toilet karyawan juga nggak apa-apa Mbak. Soalnya ini urgent banget. Harus buang air kecil. Sementara kami harus segera melanjutkan perjalanan. Karyawan resto itu ragu sesaat sebelum kemudian menjawab. Ada sih Mbak, di belakang. Bukan untuk tamu sih, tapi Mbak bisa pakai. Jadi Mbak jalan lurus aja masuk ke ruangan situ tuh. Nanti Mbak ketemu dapur dan tetap jalan lurus Mbak. Mbak lewati lorong pendek. Dan di ujungnya ada kamar mandi. Silakan dipakai Mbak. Oke Mbak. Gasken. Makasih ya. Ini nih guys, saat-saat menegangkan ya guys ya. Lah, kenapa nih? Tiba-tiba intro guys. Apa nih guys? Tania berjalan sesuai petunjuk karyawan. Kenapa tiba-tiba intro dah? Bentar. Dipakai Mbak. Oke Mbak. Makasih ya. Lah. Oke. Tiba-tiba intro guys. Tania berjalan sesuai petunjuk karyawan resto yang tadi. Begitu memasuki ruang dalam, ini nih ia guys. merasakan hiruk pikuk yang tadi ia dengar perlahan menghilang. Digantikan kesibukan dapur yang meskipun tidak sepi, namun jauh dari ramai. Semakin lewat dari dapur, semakin sepi. Suasana mendadak semakin senyap. Bahkan ketika lorong yang dimaksud terlihat, seolah hanya bunyi nafasnya saja yang terdengar. Pada bagian ujung lorong yang remang itulah, ia melihat 2 buah ruangan. Yang mana nih? Salah satunya pasti kamar mandi yang dimaksud. Karena ia tidak salah masuk kelar dah. Kamar itu yang merupakan kamar mandi. Kamar ritual nih guys. Dia buka ruang yang berada di posisi sebelah kiri. Anjir kaget gua anjir. Tercium campuran bau apek dan bau busuk bersamaan dengan hembusan hawa dingin menusuk meniup wajahnya. Detik itu juga Tania merasa ada dorongan untuk kembali menutup pintu itu. Namun tangannya justru membuka pintu itu semakin lebar. Bukan kamar mandi, itu sudah pasti. Sebuah kamar. Tetapi yang dilihatnya dalam kamar dengan penerangan yang sangat minim itu cukup membuat dunianya terbalik 180 derajat. Apa? Ia melihat terbaring seseorang dengan kondisi yang belum pernah dilihatnya sebelum ini. Sangat mengenaskan tetapi sekaligus mengerikan. Kayak penjara anjir. Luka menganga tampak di sekujur tubuhnya. Bukan luka biasa. Dengan setengah tidak percaya, ia menyadari bahwa tubuh yang terlihat lemas di hadapannya itu dikuliti hidup-hidup pada beberapa bagian tubuhnya, sehingga menimbulkan luka yang membusuk karena dibiarkan begitu saja tanpa perawatan. Begitu kesadaran mampu menguasai dirinya, siapa ini di belakang? menutup pintu itu.
Mbak, panggilan dari arah belakang membuatnya nyaris melompat. Kamar mandinya yang ini, Mbak. Tuh, kelar. Bukan yang itu. Karyawan resto yang tadi ternyata. Ayo cabut. Udah lo bayar kan? Cabut. Hah? Sekarang banget? Kenapa muka lo pucat begitu, Tan? Cabut. Sekarang. Nanti di jalan gue cerita. Cepet. Tuh, kelar, guys. Tuh. Diikutin gak ya? Di dalam Duh, mobil, anjir, diikutin Tania nggak ya? menceritakan apa yang dilihatnya di rumah makan soto yang mereka datangi. Tuh, kencingnya pun masuk Selama lagi, Tania anjir. bercerita, Agus tetap tidak berkomentar banyak. Namun, setelah itu mulutnya mulai bersuara. Mulai nih Agus nih. Kayaknya sih, tuh tempat emang pakai pesugihan deh. Pesugihan? Pesugihan? Gua nggak tahu makhluk apa yang lo lihat, Tan. Tapi kayaknya itu tumbal untuk pesugihan dari warung soto itu. Dan kalian semua tahu kan, kalau gue bisa ngelihat makhluk astral, nggak alasan kenapa gue nggak mau pesan makanan apapun di sana. Karena pas kita masuk ke dalam, gue lihat nih di atas panci si penjual soto ada 3 makhluk semacam tuyul yang masing-masing meludahi kuah soto yang ada di dalamnya. Nggak ngelarang temennya lagi. Tapi gue nggak bisa jelasinnya di tempat itu sama lo berdua. Ya disuruh udah jangan lah. Mendengar dibiarin makan anjir. Tania dan Farid hanya terbelalak dengan mulut Bangke emang Agus nih. tak mampu berkata apa-apa. Tuh. Ini cerita nyatanya si Tania ya guys. Oke. Si Sobat bangke horor, emang ini. Udah kisah kan? yang sudah gue sampaikan tadi adalah cerita yang idenya datang dari kisah nyata pengalaman temen gue sendiri. Gimana menurut lo? Share di kolom komen ya. Nanti Dan gue cewek kalau gue menurut guys. lo kisah ini menarik, silahkan juga share ke teman yang lain. Siap. Kami akan sering berbagi kisah-kisah seperti ini dengan tampilan animasi sobat horor. Keren. Jangan lupa like, subscribe. Animasi yang bikin merinding ya guys ya. Gambar-gambar hantu-hantunya itu ya. Semoga aja kita nggak menemukan tempat yang seperti ini ya guys ya. Kalau temuin pun ya sudahlah, mau gimana lagi, kita juga amit-amit ya. Gak mau bisa lihat begituan, gak mau guys ya. Jadi ya kalau udah terlanjur makan ya sudah. Kalau udah rame begitu, asal makanannya enak ya mau gimana lagi ya kan. Nah, yang penting kita nggak tahu, sehat-sehat aja ya kan. Tapi gue juga nggak tahu sih guys ya. Ada efek-efek sampingnya nggak sih guys kalau misalnya kita nggak tahu tapi makan makanan yang ada pesugihan gini? Coba komen di bawah guys yang tahu guys ya. Gua nggak tahu guys soal begituan ya guys ya. Sumpah gua kalau di posisi Tania ya guys ya, di mobil diceritain kayak gitu sama si Agus, gua udah muntah-muntah di mobil guys. Sumpah ya. Siapa yang nggak jijik coba ya? Apalagi dia lihat sendiri tuh ada mayat di kamar.